Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farida, kelas 2B, Prodi PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek pendidikan berdasarkan surat Al-Nisa ayat 170 yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepada kalian dengan membawa kebenaran dari Tuhan kalian. Maka berimanlah kalian, itulah yang lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana." Menurut penjelasan ayat di atas, yaitu Muhammad itu adalah Rasul kita yang diutus Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada seluruh umat manusia, yaitu al-haq yang berarti kebenaran sejati. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya adalah objek dakwah adalah seluruh umat manusia. Yang kedua, menjadi orang beriman berarti menjadi orang yang baik. Yang ketiga, Allah tidak rusak ketuhanannya bila semua makhluk di alam ini ingkar kepadanya. Justru manusia itu yang rugi. Menurut surat Al-Tahrim ayat 6 artinya, "Hai orang-orang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di atasnya atau penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Dalam ayat tersebut menjelaskan memelihara diri sendiri dari neraka ialah dengan mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk. Menjaga keluarga dari neraka adalah mengajari mereka apa yang baik dan yang buruk serta mendidik mereka agar menjalankan yang baik dan menjauhi yang buruk. Keluarga itu meliputi istri, suami, anak, cucu, ayah atau ibu. Yang mana neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Maka takutilah neraka dengan cara mematuhi perintah Allah dan mengajari seluruh serta mendidik keluarga agar mematuhi Allah. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat tersebut adalah: 1. Objek pendidikan ialah diri sendiri dan keluarga. Yang kedua, diri sendiri dan keluarga perlu diajari dan dididik nilai-nilai yang baik. Yang ketiga, mengenal dan menjalankan nilai-nilai yang baik dan yang buruk itu diri sendiri. Yang keempat, kepala keluarga harus mengajari dan mendidik keluarganya. Yang kelima, pendidik harus mampu memberikan penghayatan tentang kerasnya azab neraka. Menurut surat As-Su'ara ayat 213 sampai ayat 270 yang artinya, "Maka janganlah kamu menyeru atau menyembah yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan bentangkanlah sayapmu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka menampikmu, maka katakanlah, sesungguhnya aku berlepas tangan terhadap apa yang kalian kerjakan, dan bertawakal kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang." Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa kebenaran Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad yang berisi Nabi tidak minta tolong atau menyembah Tuhan lain di samping menyembah Allah. Dan nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam surat tersebut yaitu objek pendidikan adalah keluarga besar. Yang kedua, upaya pendidikan harus dilakukan segenap tenaga, dan setelah itu bertawakal dan pujilah. Yang ketiga, mereka yang menerima dakwah itu harus diberi perhatian lebih lanjut, dan mereka yang tidak menerima harus didekati dengan penuh kesabaran. Yang keempat, menurut
surat Nuh ayat 1-4 yang berbunyi, sungguh kami telah mengutus Nuh pada kaumnya dengan memerintahkan atau peringatkan kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Nuh berkata, hai kaumku, sungguh aku adalah pemberi peringatan yang jelas. Sembahlah Allah, bertawakallah kepadanya dan taatilah aku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosa kalian dan menangguhkan kalian sampai waktu yang telah ditentukan. Sungguh ketetapan Allah bila telah datang tidak dapat ditangguhkan jika kalian mengetahui. Dari ayat surat tersebut dijelaskan bahwa perintah Allah itu langsung dijalankan oleh Nabi Nuh yang berdakwah pada kaumnya. Tugas beliau adalah mengingatkan dan memperingatkan atau nazir atau tidak memaksa. Aspek-aspek pokok dakwah Nabi Nuh tidak berbeda dengan nabi-nabi lain, antaranya beribadah kepada Allah. Yang kedua, bertakwa kepadanya, yaitu mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, mentaati nabi atau rasul, dan apa yang dikatakan atau dikerjakan seorang nabi dan rasul bersumber dari wahyu. Karena itu manusia perlu mematuhinya dan menjadikannya contoh teladan. Bila umat Nabi Nuh memenuhi permintaannya untuk mengerjakan ketiga perintah tersebut, maka mereka akan memperoleh satu, pengampunan dari Allah. Yang kedua, penangguhan usia itu. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam surat tersebut yaitu di antara objek pendidikan ialah masyarakat atau bangsa. Yang kedua, guru harus bekerja dengan tekun dan profesional. Dan Nabi Nuh dapat dijadikan contoh mengenai hal itu. Yang ketiga, pembentukan akhlak atau karakter sangat diutamakan dalam pendidikan karena akhlak menentukan nasib masyarakat bangsa. Demikianlah penjelasan saya mengenai objek-objek pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.